Dibocorkan media Eropa, Timnas Indonesia tantang Rusia jalani uji coba. Singgung dua punggawa Timnas, pelatih asal Kroasia ungkap kelemahan pemain lokal. Kurang mulus, kabar Ivar Jenner di Liga Belanda musim ini. Apresiasi tinggi tim Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Dibocorkan media Eropa, Timnas Indonesia tantang Rusia jalani uji coba. Timnas Indonesia ternyata memiliki ketertarikan menggelar uji coba melawan Timnas Rusia yang bahkan kabar ini sudah tersebar di negara beruang merah. Kabar mengenai Timnas Indonesia tertarik menggelar laga uji coba melawan Timnas Rusia ini diungkap oleh salah satu media lokal negara suksesor Uni Soviet. Tepatnya di saat Timnas Rusia tengah menjalani persiapan untuk perjalanan ke kota Ho Chi Minh guna melakoni dua laga persahabatan. Sebelumnya, Sekjen Federasi Sepak Bola Rusia Maxim Mitrovanov menyebut Timnas Rusia akan memainkan dua laga uji coba, di mana dua laga uji coba tersebut bakal digelar pada September nanti melawan Timnas Vietnam dan Timnas Thailand dan berlangsung di Hanoi. Menariknya, laporan salah satu media Rusia ini menyebut jika digelarnya laga uji coba nanti merupakan inisiatif dari tim-tim Asia Tenggara. Bahkan juga disebutkan tak hanya Vietnam dan Thailand yang menginginkan menggelar laga uji coba melawan Timnas Rusia, akan tetapi Malaysia dan Indonesia juga menjadi kandidat kuat lawan Rusia di FIFA Matchday Oktober mendatang. Hal ini tentu menarik mengingat Timnas Indonesia dihadapkan dengan jadwal padat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana dua laga tandang bakal dijalani skuad Garuda di bulan Oktober nanti, yakni melawan Bahrain pada 10 Oktober dan juga melawan Cina pada 15 Oktober. Namun jika benar akan menggelar laga uji coba melawan Timnas Rusia, Timnas Indonesia bisa menurunkan skuad U23-nya. Selain itu, uji coba melawan Rusia patut dijajaki dalam mengukur kekuatan tim muda Timnas Indonesia. Apalagi mengingat rencananya, Timnas Indonesia akan menurunkan skuad U23 untuk tampil di ASEAN Cup 2024. Singgung dua punggawa Timnas, pelatih asal Kroasia ungkap kelemahan pemain lokal. Dua pemain Timnas Indonesia Dimas Derajat dan Adam Alis yang baru saja jalani laga di klubnya Persib Bandung buat sang pelatih berikan tanggapan soal penampilan keduanya. Dimas Derajat dan Adam Alis dimainkan saat Persib menjamu PSBS Biak pada laga perdana Liga 1 musim ini di Stadion Sijalak Harupat Jumat kemarin. Dimas Derajat dimainkan Bojan Hodak sejak menit pertama dan sukses menyumbangkan satu assist dalam laga yang dimenangkan Persib dengan skor 4-1. Dimas Derajat ditarik keluar pada menit ke-60 dan digantikan oleh Beckham Putra, sebab menurut Bojan Hodak, Dimas Derajat dinilai masih demam panggung. Hal itu terlihat saat Dimas Derajat gagal melakukan eksekusi yang bagus untuk mencetak gol ke gawang PSBS, di mana bola sepakan Dimas Derajat berhasil ditepis dengan baik oleh kiper PSBS Mario Londok. Meski begitu, Bojan Hodak tidak terlalu marah terhadap Dimas Derajat sebab ia yakin kedepannya Dimas bisa bermain lebih baik lagi. Sementara untuk Adam Alis, Bojan Hodak menilai permainannya cukup bagus walaupun dalam kondisi yang belum cukup baik. Mulai bermain pada menit ke-80 untuk menggantikan Mark Klok, ini merupakan debut pertama Adam Alis bersama Persib. Ya, ia merupakan pemain terakhir yang bergabung dengan Persib Bandung dari Borneo FC. Bojan meyakini Adam Alis bisa lebih baik nantinya sebab ia memang sempat tidak berlatih selama 10 hari karena harus menyelesaikan dokumennya. Walau bergabung terakhir, Adam Alis mampu beradaptasi dengan baik dan turun di laga dengan permainan yang cukup bagus. Kedepannya pun Bojan Hodak percaya bahwa Dimas Derajat dan Adam Alis mampu menjadi andalan timnya untuk mempertahankan gelar juara. Kurang mulus, kabar Ivar Jenner di Liga Belanda musim ini.
Kabar kurang menggembirakan datang dari gelandang timnas Indonesia Ivar Janner yang masih harus berada di tim Jong FC Utrecht sebab belum mampu menembus tim utama untuk musim baru ini. Jong FC Utrecht adalah tim yang bermain di kasta kedua Liga Belanda atau Eredivisie, sementara tim senior mereka bermain di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie. Jong FC Utrecht mengawali Eredivisie melawan Helmond Sport di Stadion JS Staalbergen pada Sabtu kemarin. Bertandang ke markas lawan, pelatih Jong FC Utrecht Ivar van Dinteren memasang Ivar Janner sebagai starter. Ivar Janner tampil sebagai gelandang tengah dan bermain 90 menit penuh, akan tetapi Jong FC Utrecht mengawali musim kurang mulus lantaran mereka bermain imbang dengan skor 1-1. Dalam laga ini, SofaScore memberikan rating 6,3 untuk Ivar Janner, paling kecil bersama kiper Tom de Graaf di antara pemain starter Jong FC Utrecht lainnya. Statistik Ivar Janner yang dirangkum SofaScore antara lain 45 kali memegang bola, 26 dari 34 operan berhasil dengan 76% akurasi, 1 umpan kunci hingga memenangkan 5 dari 12 duel bawah. Selain itu, Ivar Janner juga sekali melakukan tackle, 4 kali dilanggar, sekali melanggar, 4 kali dilewati lawan, sampai 12 kali kehilangan penguasaan bola. Musim ini menjadi yang ketiga bagi Ivar Janner yang dipromosikan ke FC Utrecht U18 ke Jong Utrecht yang juga dikenal sebagai FC Utrecht U21 pada 2022. Selama membela FC Utrecht, Ivar Janner membukukan 30 penampilan dengan perolehan 1 assist dan 7 kartu kuning dalam total 2.256 menit di atas lapangan. Gelandang berusia 20 tahun ini masih harus berjuang untuk menembus FC Utrecht yang berkancah di Eredivisie meski beberapa kali berlatih dengan tim utama di pramusim atau di tengah kompetisi. Terlepas dari itu, menit bermainnya di Jong FC Utrecht diharapkan bisa menjadi modal apik jelang membela skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang. Apresiasi tinggi tim Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Apresiasi setinggi-tingginya diberikan atas prestasi yang dicapai oleh beberapa atlet nasional yang pulang ke Indonesia selepas bertanding di Olimpiade Paris. Sebagaimana diketahui, Indonesia sukses naik peringkat ke-28 dalam klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024. Indonesia pertama kali mendapatkan medali lewat Gregoria Mariska Tunjung, tunggal putri bulu tangkis Indonesia yang mampu menyabet medali perunggu. Medali emas baru didapat Indonesia dari cabang panjat tebing nomor speed Fredrik Leonardo. Lalu Rizky Juniansyah menambah perolehan medali emas Indonesia dari cabang angkat besi. Kesuksesan ini membuat Silvana Senior Brand Manager Ice Group menyatakan, Ice sangat-sangat bangga atas usaha maksimal dan perjuangan yang telah dilakukan para atlet Indonesia di Olimpiade kali ini. Kepulangan para atlet menandai akhir dari perjalanan panjang yang dimulai dengan latihan intensif dan kompetisi yang ketat. Mereka telah berjuang di tengah tekanan dan persaingan global untuk mewakili Indonesia dengan kebanggaan. Sementara Wakil Sekjen 2 Komite Olimpiade Indonesia Desra Firza Gaswan menyatakan para atlet yang datang ini merupakan manusia-manusia unggul. Mereka mewakili ratusan juta penduduk Indonesia untuk berlaga dalam hajatan olahraga terbesar di dunia ini. Menurutnya, apapun hasil yang didapatkan selama bertanding di Paris, para atlet ini telah pulang kembali dengan menyandang gelar Olimpian atau peserta Olimpiade dan ini merupakan kebanggaan tersendiri.